anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keamanan, kelancaran, dan keberkahan. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai urutan dan operasi penjumlahan bilangan bulat. Bagaimanakah itu? Marilah kita lihat slide berikut ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke bilangan bulat, di sekolah dasar kalian sudah belajar mengenai bilangan cecah untuk menyatakan banyaknya benda. Mencecah artinya menyebutkan satu persatu bilangan secara keseluruhan. Contohnya, Danu memiliki satu box mainan. Hitunglah berapa banyak mobil mainan Danu. Nah, maka ketika di SD kita akan menghitung satu per satu. Misalkan, ini mobil Danu yang ke-1. Ini yang kedua. 3, 4, 5. Jadi dalam satu box Danu punya beberapa mobil? Punya 5 mobil. Nah, itulah yang disebut dengan mencacah. Kita menghitung satu persatu sesuai dengan urutannya. Contoh lainnya, tuliskan urutan bilangan mulai dari 1 sampai dengan 15. Maka kita akan menggunakan yang namanya mencecah. Nah, kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah urutannya dari yang terkecil hingga yang ke besar. Nah, apabila nanti ada soal, silahkan lihat apakah dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh lain, tuliskan urutan bilangan genap antara 1 dan 15. Nah, yang kita urutkan hanya bilangan-bilangan genapnya saja. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, jadi kalau misalkan dibagi 2, maka dia dapatnya sama rata. Nah, maka akan kita dapatkan urutannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, itulah yang disebut dengan mencacah bilangan. Selanjutnya, mengenai bilangan bulat. Pada bilangan cacah, kita terbatas pencacahan bilangan paling kecil adalah 0 atau tidak ada. Ya. Pada bilangan bulat, keadaan itu ditambah dengan adanya bilangan negatif sebagai pasangan atau kebalikan dari bilangan positif. Bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat negatif terdiri dari titik, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dalam bilangan negatif, ketika angka yang ada semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Ya, harus diingat nih, apabila bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Lalu ada bilangan 0, hanya ada 1, yaitu adalah 0. Atau bilangan netral, dia bukan negatif dan juga bukan positif. Lalu ada bilangan asli atau bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat positif dan negatif itu saling berkebalikan. Nah, kalau misalkan tadi negatif, semakin besar angka, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif, semakin besar angka, maka nilainya semakin besar. Urutan bilangan bulat dalam garis bilangan, ya. Nah, urutannya seperti ini, dimulai dari negatif. Nah, itu ada tanda panah, maksudnya urutannya masih panjang. Karena kita hanya memiliki kertas yang terbatas, media yang terbatas. Nah, maka supaya mudah, para ahli matematika sepakat untuk menggambar garis bilangan itu biasanya menggunakan 2 tanda panah di sebelah kiri dan
kanannya. Artinya apa? Yang artinya adalah masih ada bilangan-bilangan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Nah, jadi di belakang negatif 5 ada berapa? Ada negatif 6. Di belakangnya lagi ada negatif 100. Di belakangnya lagi ada negatif 1 juta. Nah, sama seperti 5. Di depannya ada 20, ada 60, ada 30, ada 370. Nah, misalkan seperti itu. Itu yang disebut bilangan bulat. Bukan berarti hanya terbatas sampai 5, tidak ya. Nah, tapi masih panjang. Lalu kita coba model mobil bergerak untuk penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat digambarkan sebagai pergerakan mobil. Apabila bilangan positif, misal positif 1, positif 2, positif 3, atau biasanya positif itu tanda tambahnya tidak diikutkan, tapi langsung ditulis 1, 2, 3. Itu cukup mewakili untuk positif. Menunjukkan mobil bergerak maju. Nah, jadi ketika maju, berarti dia bernilai positif. Bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, menunjukkan mobil bergerak mundur. Nah, kebalikannya, kalau tadi positif maju, bilangan negatif bergerak mundur. Nah, seperti itu bisa dipahami, oke? Next. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, tolong diperhatikan, nanti coba kalian buat kesimpulan dari operasi-operasi yang Bapak contohkan. Ya. 1 ditambah 3. Maka mobil maju 1 langkah, tut. Nah, ditambah 3 langkah. Sampailah di angka 4. Sehingga 1 tambah 3 adalah 4. Lanjut, kita cari contoh yang lain. Contohnya 4 ditambah negatif 2. Berarti mobilnya maju dulu nih ke angka 4. Selanjutnya itu ditambah negatif 2. Berarti mundur 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Lanjut, kita coba yang lainnya. Negatif 2 ditambah 4. Mundur ke negatif 2. Lalu maju ke 4 langkah, 4 satuan. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2. Selanjutnya 4 ditambah negatif 5. Berarti maju sebanyak 4 langkah dan mundur sebanyak 5 langkah. Sehingga didapatlah negatif 1. Ya, negatif 5 ditambah 4. Berarti mundur sebanyak 5 langkah dan maju sebanyak 4 langkah. Didapatlah negatif 1. Oke, contoh lagi supaya lebih paham. Itu tadi contoh-contoh yang berbeda ya. Nah, nanti di akhir kalian coba buat kesimpulan. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti mundur 2 langkah, mundur lagi 3 langkah. Sehingga didapatkanlah negatif 5. Yang terakhir, misalkan ada 2 ditambah negatif 2. Maju 2 langkah dan mundur 2 langkah. Sehingga dia menempati angka 0. Nah, selanjutnya, yang sudah kalian lihat dari video di atas berikut ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Positif ditambah dengan bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif juga ternyata. Nah, tapi kalau misalkan ada positif ditambah dengan negatif, apakah akan selalu positif atau akan selalu negatif? Nanti kalian coba buat kesimpulannya ya. Nah, selanjutnya 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2 juga. 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 1.
Negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0. Dan negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Nah, dari contoh berikut coba Bapak minta tugasnya adalah membuat kesimpulan operasi bilangan bulat. Tuliskan di buku tulis kalian kesimpulan yang telah kalian dapat dari pembelajaran di atas. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring ilmu yang manfaat yang barokah. Mudah-mudahan diparingi rezeki yang lancar yang barokah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.